Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan kenikmatan-kenikmatannya amal saleh seorang hamba menjadi sempurna. Pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-19. Allah berfirman, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Islam. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa agama satu-satunya yang Allah terima, agama satu-satunya yang Allah ridhai adalah Al-Islam. Adapun agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mendapatkan ridha Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala ditegaskan di dalam surah yang sama di ayat 85. Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Siapa orang yang mencari agama selain Islam, siapa orang yang mencari keyakinan selain daripada al-Islam, dan siapa orang yang beramal bukan dalam tuntunan syariat Islam, falay yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat pasti benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Kerugian yang benar-benar merugi adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan seorang hamba ke dalam neraka Jahannam karena disebabkan tidak berislam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Tidaklah salah seorang dari umat ini mendengar namaku diutus, la yahudiyun wala nasraniyun, baik dari kalangan orang-orang Yahudi, baik dari kalangan orang-orang Nasrani, thumma yamut, kemudian mereka meninggal dunia, walam yu'min billadhi ursiltu bih, sementara mereka belum beriman dengan apa yang aku bawa, mereka tidak beriman dengan apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka pasti menjadi penghuni neraka Jahannam, wal'iyadu billah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dan kemuliaan di dalam kehidupan kita semua. Islam merupakan agama para nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u dinuhum wahid." Para nabi dan rasul itu agama mereka hanyalah satu, yaitu al-Islam. Kemudian apa yang dimaksud dengan Islam itu?
Apa pengertian daripada al-Islam? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah menjelaskan pengertian daripada Islam itu di dalam kitab beliau Al-Usul Al-Thalathah. Beliau mengatakan al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Islam itu adalah yang pertama menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kemudian tunduk dan patuh kepada Allah Jalla Jalaluh dengan ketaatan dan ibadah. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, senantiasa berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Ikhwatal iman azzani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan ayat ini seharusnya dijadikan prinsip dalam hidupnya seorang mukmin dan mukminah. Ayat yang mulia ini seharusnya dijadikan misi dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini, ikhwatal iman, seharusnya kita jadikan slogan, kita taruh, kita tempatkan di dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin." Katakan Muhammad, inna salati, salatku, wa nusuki, dan nusukku, ya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, serta matiku, lillahi rabbil alamin, hanya aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Lebih lanjut, Syekh menjelaskan secara rinci, ya, tingkatan-tingkatan di dalam Islam. Beliau mengatakan walahu thalathu maratib. Islam itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, kata beliau, adalah al-Islam. Dan beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, membawakan, ya, hadis Jibril di dalam kitab beliau sebagai dalil untuk merincikan tingkatan-tingkatan di dalam Islam. Sebagaimana di dalam hadis Jibril alaihi salam, ketika beliau datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Muhammad, fa akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, informasikan kepadaku apa itu al-Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu engkau bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian engkau mengucapkan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimas salah. Engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau menunaikan haji ketika engkau mampu. Inilah tingkatan yang pertama di dalam Islam. Islam berkaitan dengan amalan-amalan zahir, amalan-amalan lahiriah seorang hamba, amalan-amalan yang terlihat, amalan-amalan yang bisa dilihat,
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim sebagai dalil daripada pengertian al-Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa liya'budu, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, hunafa, secara lurus, tetap berada di jalan siratal mustaqim, wa yuqimus salah, dan mereka juga diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian itu merupakan tanda agama yang lurus, yang kokoh. Ikhwatal iman, azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian Syekh menjelaskan tingkatan yang kedua di dalam Islam adalah al-iman. Dan ini sebagaimana pertanyaan yang dilontarkan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, fa akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, informasikan kepada kami apa yang dimaksud dengan keimanan. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna keimanan, yaitu an tu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaumil akhir, serta engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ikhwatal iman, azzani Allahu wa iyyakum. Keimanan juga memiliki tingkatan-tingkatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu, ikhwatal iman, ia memiliki cabang, memiliki tingkatan-tingkatan. Beliau mengatakan iman itu memiliki 70 cabang. Fa'afdaluha, sedangkan tingkatan atau cabang yang paling tinggi, tingkatan keimanan yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, kalimah al-urwatul wuthqa, dan seterusnya. Ini cabang keimanan yang paling tinggi. Ikhtal iman, azzani Allah wa iyyakum. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, sedangkan tingkat keimanan yang paling rendah ketika kita menyingkirkan gangguan di jalanan. Ikhtal iman rahimakumullah. Adapun tingkatan yang ketiga, sebagaimana yang ada di dalam hadis Jibril yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab As-Sulaiman At-Tamimi di dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan ini pertanyaan yang berikutnya yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, fa akhbirni 'anil ihsan." Wahai Muhammad, informasikan apa yang dimaksud dengan al-ihsan. Maka beliau menjawab, "An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Yang dimaksud dengan al-ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
bahwa engkau mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jikalau engkau tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melihat engkau ketika beribadah. Ya khatal iman, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi di dalam Islam. Ketika seorang hamba mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan sifat ihsan, ya, menghadirkan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mampu merasakan manisnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berusaha semaksimal mungkin mengikhlaskan setiap ibadah yang ia kerjakan. Dan ingat ikhwatal iman, rasa manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lahir begitu saja, tetapi dengan adanya, ya, Islam yang baik, keimanan yang kokoh dalam diri seorang hamba, itu yang akan melahirkan sifat ihsan yang menghantarkan, ya, kepada puncak kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapati janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang memiliki sifat ihsan di dalam beramal. Yang pertama, ya, Allah senantiasa akan membersamai orang-orang yang memiliki sifat ihsan, orang-orang muhsinin. Allah mengatakan wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah akan senantiasa membersamai orang-orang yang berbuat baik, artinya yang memiliki sifat ihsan. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, ya, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang memiliki sifat ihsan, orang-orang yang senantiasa berbuat amal saleh. Kemudian ikhwatal iman, yang ketiga adalah Allah akan memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa nanti di syurga, kenikmatan di atas kenikmatan. Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang memiliki sifat ihsan di dalam beramal, orang-orang yang berusaha mengikhlaskan amal ibadahnya dengan baik, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di syurga, wa ziyadah, dan akan Allah berikan tambahan kenikmatan berupa dia mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, pemirsa dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita, ya, pemahaman agama Islam yang baik, kemudian keimanan yang kokoh dalam hati kita, yang mana ketika kita memiliki pemahaman keislaman yang baik, keimanan yang kokoh, akan melahirkan sifat ihsan dalam diri kita yang akan menghantarkan kepada ketika kita beramal dengan amalan yang terbaik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.